Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keimanan, kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk dapat melaksanakan ibadah puasa di tahun ini. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan menjadi ibadah puasa terbaik dalam kehidupan kita, yang dapat mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Kemudian selawat beserta salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita senantiasa mendapat syafaat dari beliau hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, sahabat kurma dimanapun berada, adapun santapan rohani Ramadan kita pada sore hari ini, Al-Quran adalah menjadi obat bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran ini untuk menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin sahabat kurma dimanapun berada, Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ada 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Ini adalah bisa menjadi obat dalam kehidupan kita. Obat apa? Obat berbagai macam penyakit. Ada orang yang mendapat musibah, kita bacakan Al-Quran, tenang dia, tentram jiwanya, senang hatinya. Coba orang yang mendapat musibah, lalu kita hidupkan musik-musik, lalu kita hidupkan nyanyian-nyanyian, maka dia akan marah. Orang yang lagi sakit, kita bacakan Al-Quran, tenang dia, nyaman dia, senang hatinya. Coba kita hidupkan musik, kita hidupkan yang lain selain Al-Quran, marah dia. Jadi Al-Quran bisa menjadi obat dalam kehidupan kita bagi orang yang mau menjadikan Al-Quran sebagai obat dalam kehidupannya. Sebagaimana yang Allah katakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa' wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran menjadi syifa, menjadi obat dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaannya, kapan Al-Quran itu akan menjadi obat dalam kehidupan kita?
ada setidak-tidaknya 4 hal yang mesti kita lakukan agar Al-Quran itu bisa menjadi obat dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita pelajari Al-Quran. Belajar Al-Quran tidak terbatas usia, tidak terbatas waktu. Anak-anak boleh belajar Al-Quran, orang yang sudah tua boleh belajar Al-Quran, laki-laki boleh belajar Al-Quran, perempuan boleh belajar Al-Quran, siapapun boleh belajar Al-Quran. Yang tidak boleh, tidak mau belajar Al-Quran, itu yang tidak boleh. Sebagaimana Nabi katakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, kita baca Al-Quran. Kalau kita sudah belajar Al-Quran, kita baca Al-Quran. Apalagi kita saat ini berada di bulan Ramadan, kita mesti memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Setidak-tidaknya di bulan Ramadan ini kita baca Al-Quran itu 1 juz 1 hari. Kita bisalah khatam agak 1 kali selama bulan Ramadan. Itu sekurang-kurangnya. Kalau kita ingin punya target khatam 1 kali di bulan Ramadan ini, setiap kali kita solat 5 waktu kita solat, kita baca Al-Quran itu setidak-tidaknya 2 lembar. Kalau kita sudah bisa membaca Al-Quran 2 lembar, insya Allah kita akan khatam di akhir Ramadan kelaknya. Kita baca Al-Quran, kita perbanyak membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kita mentadabburi Al-Quran. Kita gali pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari Al-Quran tersebut. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah pentingnya, kita amalkan. Kita amalkan apa yang sudah kita baca tersebut, apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita tadabburi. Nah, lalu kita amalkan Al-Quran itu sedikit demi sedikit. Insya Allah kita akan terbiasa melakukan yang baik dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran tersebut. Insya Allah, kalau ini sudah bisa kita lakukan, kita pelajari Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita tadabburi Al-Quran, lalu kita amalkan Al-Quran, insya Allah kita akan menjadi orang yang sehat. Sehat jasmani kita, sehat rohani kita. Kalau kita sudah sehat jasmani kita, sehat rohani kita, maka kita akan selamat hidup kita dunia dan selamat hidup kita akhirat. Maka kita akan menjadi orang yang sukses. Suksesnya kita dapat kita lihat ketika kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.